gantung di kusen pintu dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Halim Uctib. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kematian di Rumah Tua. Kisah ini diceritakan oleh narasumber yang tidak mau diketahui namanya. Penasaran dengan kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Namanya Dina, seorang mahasiswa jurnalis arsitektur yang mendapat tugas mendesain ulang sebuah rumah tua peninggalan Belanda di daerah Cikole, Lembang. Rumah itu sudah lama kosong, konon karena pemiliknya terakhir meninggal secara misterius. Ditemukan tergantung di ruang tengah dengan mata melotot dan mulut menganga. Seolah sedang menjerit saat ajal menjemput. Dina datang ke rumah tua itu bersama temannya, yaitu Rizka. Mereka menginap selama 2 malam untuk mendokumentasi dan mempelajari arsitektur bangunan. Di malam pertama, semuanya tampak normal. Rumah itu memang tua dan berdebu, tapi tidak ada hal ganjil yang mereka temui hingga malam kedua. Saat tengah malam, Dina terbangun karena mendengar bunyi berderit dari lantai bawah. Ia pikir itu Rizka sedang ke dapur. Tapi ketika ia bangkit dan melihat ke kasur sebelah, Rizka masih terlelap. Ia menyalakan senter dan berjalan menuruni tangga. Dan tiba-tiba, ia menyalakan senter berjalan menuruni tangga yang berdecit pelan. Angin dingin menyelip dari celah jendela. Sampai saat di ruang tengah, Dina mendengar suara lirih, seperti seorang menangis. Tangis itu berasal dari sudut ruang, di depan cermin besar yang sudah retak. Seorang perempuan mengenakan gaun putih lusuh duduk membelakangi Dina. Rambutnya panjang, menjuntai sampai menutupi wajah. "Maaf, kamu siapa?" tanya Dina. Perempuan itu tidak menjawab, tapi saat Dina melangkah mendekat, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia. Wajah itu remuk, seperti tengkorak yang terbakar. Matanya hitam menganga, dan darah menetes dari mulut yang sobek. Dina mundur terpaku, jatuh lalu berlari ke kamar. Namun kejadian menyeramkan tidak berhenti di situ. Pagi harinya, Dina menemukan Rizka dalam keadaan linglung. Temannya itu mengaku bermimpi didatangi sosok perempuan yang menjerit di telinganya. "Jangan ganggu aku belum selesai." Rizka bahkan mengalami mimisan tanpa sebab. Dina memutuskan mengakhiri dokumentasi lebih cepat. Mereka pulang hari itu juga. Tapi teror belum selesai. Di kosan, Dina mulai mendengar suara tangisan dari dalam lemari. Ia bahkan sempat melihat bayangan perempuan itu berdiri di belakangnya saat sedang bercermin. Ia tidak berani cerita ke siapapun, bahkan ke Rizka. Seminggu kemudian, Rizka ditemukan meninggal di kamar kosnya. Ia tergantung di kusen pintu dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, sama seperti kematian pemilik rumah itu. Anehnya, tak ditemukan bekas cekikan di leher, tapi ada bekas luka seperti cakaran terbakar di pergelangan tangannya. Dina terpukul, tapi juga ketakutan. Ia sadar ada sesuatu yang ikut pulang dari rumah tua itu.
sesuatu yang tak ingin ditinggal sendirian. Dina mencoba berbagai cara, doa, ruqyah, bahkan membakar pakaian yang ia pakai saat menginap di rumah tua. Tapi suara-suara itu tetap datang. Tangisan, jeritan, bisikan-bisikan, dan mimpi yang terus berulang. Dirinya berdiri di depan rumah tua itu, tapi tak bisa masuk karena seseorang menariknya ke dalam dari balik bayangan. Hingga suatu malam, Dina tidak masuk kelas. Temannya yaitu Yuni khawatir dan mengunjungi Dina. Tapi saat tiba, ia mencium bau busuk di kamar. Ia mendobrak pintu dan pemandangan mengerikan menyambutnya. Dina tergantung dengan rambut teruntai menutupi wajah. Darah menetes dari telinga dan matanya. Di dinding kamar tergores tulisan besar dengan kuku, "Aku belum selesai." Polisi menyatakan itu bunuh diri, tapi Yuni tahu ada yang tidak beres. Ia menemukan sketsa rumah tua di meja Dina dengan gambar seseorang yang duduk di depan cermin dan satu tulisan kecil di pojok kertas, "Jangan menatap cerminnya terlalu lama." Kini rumah tua itu kembali kosong, tapi setiap malam tetangga sekitar bereaksi melihat lampu di ruang tengah menyala sendiri. Dan sosok perempuan duduk membelakangi cermin dan menangis. 3 bulan setelah kematian Dina, rumah tua di Cikoles kembali sunyi. Masyarakat setempat sudah lama menganggapnya terkutuk. Tak ada yang berani mendekat apalagi masuk. Sampai seorang pria bernama Gilang, seorang jurnalis muda yang senang menelusuri kisah mistis, datang dengan satu tujuan: membongkar kebenaran di balik teror rumah tua itu. Gilang tahu soal Dina. Ia membaca tulisan yang terakhir Dina yang sempat unggah ke forum mahasiswa. "Jangan menatap cerminnya terlalu lama." Kalimat itu membuat penasaran. Sebagai seorang tak mudah percaya pada hal mistis, ia melihat ini sebagai peluang liputan eksklusif untuk media online tempatnya bekerja. Ia datang ke rumah tua itu sore hari, sendirian, hanya membawa kamera, buku catatan, dan satu kamera GoPro kecil yang terpasang di pundaknya. Udara terasa dingin menusuk meski matahari masih tergantung. Gilang membuka gerbang berderit itu dan masuk perlahan. Rumah itu memang tua, dengan cat mengelupas dan rumput tumbuh liar tak terkendali. Langkahnya bergema di antara lantai kayu yang mulai lapuk. Ia berjalan menyusuri ruang tengah. Di sana, tepat seperti deskripsi Dina, cermin besar berdiri di ujung ruangan. Retaknya membentuk pola aneh seperti jaring laba-laba. Gilang menyalakan kameranya. Ini dia, rumah tua yang katanya menyimpan kutukan. Lihat cerminnya, retak, tapi masih utuh. "Sejujurnya saya tidak merasakan apa-apa sejauh ini," ujarnya pada kamera. Namun saat ia menoleh kembali ke arah cermin, jantungnya mencelos. Ada sosok hitam berdiri di belakang bayangannya. Ia berbalik cepat, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. "Efek bayangan," gumamnya mencoba tenang. Ia merekam selama 15 menit, mendokumentasikan setiap sudut rumah. Tapi setiap ia melewati cermin itu, ia merasa diperhatikan. Langit mulai gelap dan Gilang memutuskan untuk menginap semalam. Ia menyiapkan tenda kecil di ruang atas untuk merekam suara selama tidur, seperti eksperimen EVP atau Electronic Voice Phenomena. Nah, itulah pokoknya. Pukul 2.13 dini hari, suara tangisan samar terekam. Kamera GoPro merekam gerakan samar di sudut ruangan. Sosok perempuan berpakaian putih melintas tanpa kaki.
Gilang terbangun karena suara berderak keras di lantai bawah. Ia mengambil senter dan turun perlahan. Cermin itu kembali seakan menantinya. Kali ini retaknya berubah seperti membentuk wajah. Gilang mendekat dan menatap cermin. Dan tiba-tiba pandangannya tertarik ke dalam. Matanya tidak bisa lepas. Bayangannya berubah. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah kobaran api. Di belakangnya perempuan itu, wajahnya hancur, matanya kosong dan mendekat perlahan. "Keluar dari rumahku!" Suara itu terdengar langsung di dalam kepalanya. Gilang mundur tersentak, jatuh, ia muntah di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memutuskan pergi malam itu juga, meninggalkan peralatannya. Namun rasa aman hanya berlangsung sebentar. Di apartemennya, Gilang mulai melihat hal-hal aneh. Cermin di kamar mandi memunculkan bayangan asing setiap kali ia bercukur. Di malam hari, terdengar suara ketukan di dalam lemari. Kamera GoPro yang ia bawa kembali secara tak sengaja menyala sendiri dan memutar rekaman yang tidak ia ambil. Dirinya berdiri diam selama 1 jam di depan cermin rumah tua itu. Dengan mata hitam dan senyum lebar. Ia tidak ingat melakukan itu. Gilang mencoba melacak sejarah rumah tersebut. Dulu, rumah itu milik seorang pelukis bernama William van Dort. Keturunan Belanda yang mengasingkan diri. Ia dikenal eksentrik dan sering melukis sosok-sosok wanita tanpa wajah. Istrinya, yaitu Clara, menghilang secara misterius. Hingga jasadnya ditemukan di balik cermin besar dikubur berdiri di dalam tembok. Cermin itu ternyata bukan sekedar cermin, tapi portal yang digunakan William dalam ritual gaib untuk mengawetkan jiwa Clara, agar tidak bisa pergi ke alam lain. Sejak itu, siapapun yang menatap terlalu lama ke dalamnya akan tertarik ke dalam dunia yang sama, yaitu dunia Clara. Dan Clara tidak suka dikunjungi. Kini Gilang tak bisa tidur. Setiap malam Clara datang menangis, merangkak ke arah tempat tidurnya, lalu berdiri diam di ujung kasur sambil berkata, "Sini, temenin aku di cermin." Suatu malam Gilang menghilang. Apartemennya ditemukan terkunci dari dalam. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya cermin kamar mandi yang pecah sempurna membentuk siluet manusia. GoPro-nya terletak di lantai, masih merekam. Dalam rekaman itu, tampak Gilang berdiri diam di depan cermin selama 2 jam, lalu tersenyum lebar. Di belakangnya, bayangan perempuan itu melambai dan perlahan masuk ke tubuhnya. Oke, gitu aja kisah dari narasumber kita. Siapa yang penasaran nih untuk kelanjutannya? Tapi ntar kita cari dulu kelanjutannya ya guys ya dari cerita ini. Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisah selanjutnya dari Alim Utstir. Jangan lupa subscribe.